Bismillah, perkenalkan nama saya Intan Listiana dengan NIM 1862150197 dari Fakultas Ilmu Pendidikan Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu yaitu Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illahul malikul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehat panjang umur. Dan tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Aden Sudarman, SAG MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi mengenai adab terhadap seorang guru. Teman-teman yang saya banggakan, pahlawan tanpa tanda jasa adalah julukan kehormatan bagi guru yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan ilmunya, tanpa balasan yang dibilang setimpal dari kita para muridnya. Adakah kita sebagai seorang murid terkadang tidak menghargai, menganggap remeh, atau bahkan menghina guru kita? Sungguh, menjadi seorang guru bukanlah suatu keputusan mudah jika menyandingkannya dengan gaji yang didapat atau balasan yang didapat dari muridnya. Keikhlasan dan niat untuk mengabdi yang begitu besar adalah semangat utama yang mendorong para guru untuk terus bergerak di jalannya. Keinginan untuk mencerdaskan masyarakat, menyebarkan pengetahuan, dan memajukan bangsa adalah benar-benar sebuah semangat yang patut dicontoh dari para guru. Di antara adab-adab yang telah disepakati para ulama dalam menuntut ilmu adalah adab murid kepada gurunya. Imam Ibnu Hazm berkata, para ulama bersepakat wajibnya memuliakan ahli Al-Quran, ahli Islam, dan Nabi. Kemudian wajib pula memuliakan khalifah, orang yang punya keutamaan dan orang yang berilmu. Ada beberapa adab yang selayaknya dimiliki oleh penuntut ilmu ketika menimba ilmu kepada gurunya. Yang pertama, memuliakan guru. Memuliakan orang yang berilmu termasuk perkara yang sangat dianjurkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yujilla kabirana wa yafi li'alimina." Yang artinya, bukanlah termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua, tidak menyayangi yang muda, dan tidak mengerti hak ulama. Hadis riwayat Al-Bazzar 2718. Imam Nawawi rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid memperhatikan gurunya dengan pandangan penghormatan. Hendaklah ia meyakini keahlian gurunya dibandingkan yang lain, karena hal itu akan menghantarkan seorang murid untuk banyak mengambil manfaat darinya, dari lebih bisa membekas dalam hati terhadap apa yang ia dengar dari gurunya tersebut. Lalu yang kedua, mendoakan kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila ada yang berbuat baik kepadamu, maka balaslah dengan balasan yang setimpal. Apabila kamu tidak membalasnya, maka doakanlah. Ibnu Jamaah rahimahullah berkata, hendaklah seorang penuntut ilmu mendoakan gurunya sepanjang masa, memperhatikan anak-anaknya, kerabatnya, dan memuliakan haknya apabila telah wafat.
Lalu yang ketiga, rendah hati kepada gurunya. Ibnu Jama'ah rahimahullah berkata, hendaklah seorang murid mengetahui bahwa rendah dirinya kepada seorang guru adalah kemuliaan dan tunduknya adalah kebanggaan. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan kemuliaan dan kedudukannya yang agung, beliau mengambil tali kekang unta Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu seraya berkata, demikianlah kita diperintah berbuat baik kepada ulama. 4. Mencontoh akhlaknya. Hendaklah seorang penuntut ilmu mencontoh akhlak dan kepribadian guru, mencontoh kebiasaan dan ibadahnya. Imam As-Sam'i rahimahullah menceritakan bahwa majelis Imam Ahmad bin Hambal dihadiri 5.000 orang, 500 orang menulis, sedangkan yang lainnya hanya melihat dan meniru adab dan akhlak Imam Ahmad. Masya Allah. Teman-teman sekalian, marilah kita berbakti, menghormati serta memuliakan sebagaimana karena merekalah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga sebagai pengganti ibu bapak kita bila kita berada di madrasah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah. Semoga kita semua menjadi waladun salihun. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.